Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galvia Kasatria dengan NIM 4012411115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kedudukan garis pangkal dalam hukum laut internasional terkait dengan matkul hukum laut internasional. Untuk memahami hukum laut internasional secara keseluruhan, kita tidak bisa langsung berbicara tentang zona ekonomi eksklusif, landas kontinen atau laut teritorial terlebih dahulu. Terkait satu konsep dasar yang menjadi titik tolak semuanya, yaitu garis pangkal. Garis pangkal dapat dikatakan sebagai fondasi yuridis dan geografis dari seluruh rezim hukum laut, karena dari garis inilah hak dan kewenangan negara di laut mulai dihitung dan diberlakukan. Dalam praktiknya, garis pangkal bukanlah garis fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata. Garis ini merupakan imajiner yang ditetapkan berdasarkan kaidah hukum internasional lalu dituangkan ke dalam pesta resmi negara. Meskipun bersifat imajiner, dampak hukumnya sangat nyata dan signifikan, karena garis pangkal menentukan sejauh mana negara dapat mengklaim kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi di wilayah laut. Tanpa adanya garis pangkal yang sah, suatu negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa suatu wilayah laut merupakan bagian dari wilayahnya atau berada dalam kewenangannya. Oleh karena itu, garis pangkal menjadi langkah pertama dan paling krusial dalam pembentukan wilayah suatu negara menurut hukum laut internasional. Konsep dan pengaturan mengenai garis pangkal ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari perkembangan panjang praktik negara-negara di perundingan yang kemudian dikodifikasikan secara komprehensif dalam United Nations Convention on the Law of the Sea. Konvensi ini menjadi instrumen hukum internasional yang mengatur hampir seluruh aspek hukum laut modern, termasuk penetapan dan jenis-jenis garis pangkal. Penting untuk dipahami bahwa pengaturan garis satu pangkal dalam hukum laut internasional mencerminkan upaya yang menyeimbangkan dua kepentingan besar. Di satu sisi terdapat kepentingan negara pantai untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya di laut. Nah, di sisi lain terdapat kepentingan masyarakat internasional untuk menjaga kebebasan terhadap pelayaran dan keteraturan penggunaan laut sebagai ruang bersama umat manusia. Garis pangkal berada tepat di persimpangan kedua kepentingan tersebut. Selain itu, penetapan garis pangkal juga memiliki implikasi politik dan strategis. Penyalahgunaan dalam penarik garis pangkal dapat menimbulkan keberatan dari negara lain, memicu sengketa batas maritim, bahkan berpotensi berkembang menjadi konflik antar negara. Oleh sebab itu, hukum internasional tidak memberikan kebebasan absolut kepada negara dalam menentukan garis pangkal, melainkan menetapkan klasifikasi, syarat, dan batasan yang jelas. Dengan memahami panduan ini, kita dapat melihat bahwa pembahasan mengenai pembagian garis pangkal bukanlah sekadar topik teknis, melainkan inti dari pengaturan wilayah laut dalam hukum laut internasional. Inilah alasan mengapa pada bagian-bagian selanjutnya kita akan membahas secara rinci jenis-jenis garis pangkal yang diakui secara hukum, beserta alasan, syarat, dan konsekuensi hukumnya masing-masing. Baik, kita setelah memahami kedudukan garis pangkal sebagai fondasi dalam hukum laut internasional, langkah berikutnya adalah memahami apa yang dimaksud dengan garis pangkal itu sendiri secara konseptual dan yuridis. Pemahaman ini penting agar kita tidak keliru membedakan antara garis pangkal sebagai konsep hukum dan garis pantai sebagai kenyataan geografis semata. Dalam hukum laut internasional, garis pangkal didefinisikan sebagai garis acuan yang digunakan untuk mengukur lebar zona-zona laut suatu negara pantai. Artinya, seluruh klaim wilayah laut suatu negara, baik yang bersifat kedaulatan penuh maupun yang bersifat hak berdaulat, selalu dihitung dimulai dari garis pangkal ke arah laut lepas. Tanpa adanya garis pangkal, pengukuran wilayah laut akan kehilangan dasar hukum dan kepastian. Nah, perlu ditegaskan bahwa garis pangkal bukanlah garis batas akhir wilayah laut, melainkan titik awal pengukuran. Banyak mahasiswa sering keliru menganggap garis pangkal sebagai batas terluar wilayah negara, padahal sesungguhnya garis pangkal justru berada paling dekat dengan daratan. Dari garis inilah kemudian ditarik pengukuran untuk menentukan
teritorial, zona tambahan, zona ekonomi, zona eksklusif, dan landasan kontinen secara yuridis. Konsep garis pangkal ini memperoleh legitimasi internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea, yang secara tegas menyatakan bahwa lebar laut, teritorial, dan zona-zona maritim lainnya diukur dari garis pangkal ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi. Dan demikian garis pangkal bukan hasil kebijakan dari pihak semata, melainkan harus sesuai dengan hukum internasional berlaku umum. Dari suatu sudut pandang fungsi, garis pangkal memiliki 3 peran utama: sebagai alat ukur hukum untuk menentukan luas dan batas zona-zona laut. Kedua, sebagai instrumen penegasan kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah tertentu. Ketiga, sebagai kepastian hukum internasional. Karena garis pangkal yang jelas dan sah akan memudahkan negara lain mengetahui batas kewenangan suatu negara pantai. Selain itu, garis pangkal juga berfungsi sebagai pembela rezim, bukan perairan. Di sisi darat, garis pangkal yang dimiliki status hukum berbeda dengan perairan di sisi lautnya. Di dalam garis pangkal berlaku rezim perairan pedalaman atau perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara. Sementara itu, di luar garis pangkal mulai berlaku rezim laut, teritorial, dan zona-zona maritim lainnya dengan karakter hukum yang berbeda. Yang menarik, meskipun garis pangkal tampak sebagai konsep teknis, dalam praktik internasional, ia sering menjadi isu sensitif dan politis. Penarikan garis pangkal yang terlalu agresif dapat dipandang sebagai upaya memperluas wilayah laut secara tidak sah, sehingga mengundang protes atau keberatan dari negara lain. Oleh karena itu, hukum laut internasional menekankan bahwa garis pangkal harus ditetapkan secara objektif, proporsional, dan sesuai kondisi geografis nyata. Dengan memahami pengertian garis pangkal secara menyeluruh ini, kita dapat melihat bahwa garis pangkal adalah jembatan antara geografi dan hukum. Ia menghubungkan bentuk fisik bumi dengan norma hukum internasional, sekalipun menjadi dasar bagi pengaturan hak dan kewajiban negara di laut. Pemahaman inilah yang menjadi landasan untuk membahas jenis-jenis garis pangkal yang akan dijelaskan pada bagian-bagian selanjutnya. Nah, kita akan lanjut ke pengertian garis pangkal dan fungsinya dalam hukum internasional. Perlu dijadikan arahan pada pembahasan berikutnya yang mengatur penetapan garis pangkal serta klasifikasinya. Hal ini penting karena garis pangkal tidak boleh ditetapkan secara bebas berdasarkan kehendak sepihak negara, melainkan harus memiliki landasan hukum internasionalnya yang jelas dan diakui secara universal. UNCLOS secara tegas tidak hanya menjelaskan apa itu garis pangkal, tapi juga mengklasifikasikan jenis-jenis garis pangkal yang dapat digunakan negara dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis masing-masing negara pantai. Berdasarkan UNCLOS, dikenal 3 jenis garis pangkal utama yang sah menurut hukum laut internasional, yaitu garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Ketiga jenis ini bukanlah pilihan yang dapat digunakan secara bebas, melainkan diterapkan sesuai dengan karakteristik geografis yang secara bersangkutan. Klasifikasi ini lahir dari kesadaran bahwa kondisi pantai setiap negara sangat beragam. Ada yang negara yang memiliki pantai lurus dan sederhana, ada yang pantai yang sangat berlekuk-lekuk, dan ada pula negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari gugusan pulau-pulau. Jika hanya digunakan satu jenis garis pangkal untuk semua kondisi tersebut, maka akan timbul ketidakadilan dan ketidakefisienan dalam penentuan wilayah laut. Lebih jauh, pengaturan mengenai klasifikasi garis pangkal juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan penarikan garis pangkal dengan menetapkan jenis dan syarat masing-masing garis pangkal. UNCLOS berupaya memastikan bahwa negara tidak menarik garis pangkal secara berlebihan untuk memperluas klaim wilayah lautnya. Ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas hubungan internasional. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa klasifikasi garis pangkal mencerminkan kompromi antara kepentingan negara pantai dan kepentingan negara internasional. Negara pantai memberikan ruang untuk menyesuaikan penarikan garis pangkal dengan kondisi geografisnya. Pada saat yang sama, tetap diwajibkan untuk mematuhi norma dan prinsip hukum internasional yang telah disepakati bersama. Lanjut ke pembagian garis pangkal yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu bentuk dasarnya. Garis pangkal ini pertama kali dikenal dan digunakan dalam praktik kebiasaan sebelum adanya kodifikasi hukum tertulis. Convention of the Law on the Sea yang menyatakan bahwa garis pangkal normal adalah garis air rendah sebagaimana ditunjukkan pada peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai.
Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun mengikuti kondisi alam, penetapan garis pangkal secara normal tetap harus dituangkan dalam dokumen dan peta resmi agar memiliki kepastian hukum internasional. Salah satu keunggulan utama garis pangkal normal adalah sifatnya yang relatif mudah diterapkan. Negara dengan garis pantai lurus tidak terlalu berlekuk dan tanpa gugusan, pulaunya kecil di depannya, dapat melakukan garis pangkal normal tanpa menimbulkan kompleksitas hukum maupun keberatan dari negara lain, karena itulah garis pangkalnya normal. Perubahan tersebut dapat berdampak pada bergesernya garis pangkal yang pada akhirnya mempengaruhi luas wilayah yang diukur dari garis tersebut. Selain itu, ada pantai yang berlekuk atau dipenuhi pulau-pulau kecil di dekat pantai. Penggunaan garis pangkal normal dapat menghasilkan batas laut yang terputus-putus dan tidak efisien. Kondisi ini menyebabkan kesulitan pengelolaan wilayah laut dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum di laut. Kita lanjut ke garis pangkal kepulauan sebagai cerminan karakter negara kepulauan. Jenis garis pangkal yang ketiga dan sekaligus paling khas dalam hukum laut internasional adalah garis pangkal kepulauan yang tidak dapat dilepas dari konsep negara kepulauan, yaitu negara yang secara geografis terdiri dari satu atau lebih gugusan pulau ini saling berhubungan dan disatukan oleh laut dalam konteks hukum internasional. Tidak dipandang sebagai pemisah antar pulau, melainkan sebagai unsur pemersatu wilayah negara serius dalam penentuan wilayah lautnya. Jika hanya menentukan garis pangkal atau garis pangkal lurus seperti negara pantai biasa, maka laut di antara pulau-pulau akan dianggap sebagai laut lepas atau laut teritorial yang terpisah-pisah. Kondisi tersebut jelas tidak mencerminkan realitas geografis dan sosial negara kepulauan serta berpotensi melemahkan integritas wilayah antar negara. Namun, karena dampaknya sangat besar terhadap pelayanan internasional, penggunaan garis pangkal kepulauan tidak diberikan secara mutlak dan close yang menetapkan sejumlah syarat harus dipenuhi. Selain itu, meskipun negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauannya, hukum laut internasional tetap mengharuskan negara kepulauan untuk menghormati kepentingan masyarakat internasional. Salah satu bentuknya adalah kewajiban hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal dan pesawat udara asing. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara kepulauan bersifat tidak absolut, melainkan dijalankan dalam kerangka keseimbangan dengan kepentingan global. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai pembagian garis pangkal dalam hukum laut internasional, dapat ditegaskan bahwa garis pangkal bukan sekedar konsep teknis dalam pemetaan laut, melainkan merupakan fondasi hukum yang menentukan ruang lingkup kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi negara di wilayah laut. Melalui pengaturan United Convention on the Law atau kita bisa sebut UNCLOS, masyarakat internasional bersepakat bahwa penetapan garis pangkal harus dilakukan secara terklarifikasi. Satu aturan untuk semua. Itulah yang dianut oleh hukum laut internasional. Dalam praktiknya, penarikan garis pangkal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dapat memicu keberatan diplomatik, sengketa batas maritim, bahkan konflik antar negara. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan jenis garis pangkal menjadi sangat penting, dan tidak hanya bagi akademisi dan mahasiswa hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum internasional lainnya. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa pembagian garis pangkal dalam hukum laut internasional merupakan cerminan dari upaya hukum laut internasional untuk mengatur laut secara adil, tertib, dan berkelanjutan. Garis pangkal menjadi simbol bahwa di balik luasnya samudera terdapat aturan hukum yang mengikat, rasional, dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya memahami hukum laut, tetapi juga kita memahami bagaimana hukum internasional bekerja di dalam mengelola ruang global yang menjadi milik bersama umat manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Galvia Tria, terima kasih.